Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Guru, anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran pertama, yaitu usaha di sekitarku. Tahukah kamu, wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak. Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kebutuhannya. Jenis-jenis teks formulir. Daftar riwayat hidup itu adalah data yang berisi informasi diri tentang seseorang. Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya, mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah organisasi, atau orang tua kita waktu mendaftar pekerjaan pasti membutuhkan daftar riwayat hidup. Perhatikan formulir A dengan formulir B. Formulir A itu adalah formulir pendaftaran lomba cerdas cermat, sedangkan formulir B adalah formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Pada formulir A itu berisi tentang identitas diri. Di sini disiapkan ada nama lengkap, umur, kelas, alamat, kota, kode pos, nomor telepon rumah, nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon sekolah, nomor kartu pelajar. Kemudian juga dijelaskan jenis-jenis lomba yang diikuti. Terakhir adalah tanda tangan. Sedangkan pada formulir B, ada juga yang namanya identitas yang pertama, kemudian ada nama lengkap, umur, kelas, nomor induk siswa, kemudian jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Pilihannya apa? Pilihan 1, pilihan 2, dan terakhir tanda tangan. Pada kedua jenis formulir tadi pasti ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya apa? Yaitu tentang identitas diri, kemudian apa? Nama lengkap seperti itu. Baik, kita akan mengenal tentang belajar magnetik dan non-magnetik. Benda magnetik dan benda non-magnetik. Perhatikan gambar berikut. Usaha apa yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Ada ini pasti pensil, peniti, penghapus, paku, penjepit, sisir, gunting, batu, penggaris, daun, gelang, bola. Nah, jadi magnet dapat menarik benda dari bahan tertentu. Benda magnetis adalah benda-benda yang sifat ditarik oleh magnet. Benda ini biasanya terbuat dari besi atau baja. Benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Biasanya benda non-magnetis ini tidak mengandung logam. Percobaan mengidentifikasikan benda-benda magnetik dan non-magnetik. Contohnya magnet, kemudian langkah percobaan yang kita ambil, magnet, kemudian dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Amati apa yang terjadi, kemudian catat hasil pengamatannya pada tabel. Satu contoh, misalkan Bu Guru punya ini ada magnet dan uang logam. Ini saya dekatkan, apa yang terjadi pasti menempel. Kemudian Bu Guru juga punya magnet dan juga uang. Saya dekatkan, apa yang terjadi pasti tidak menempel. Nah, bisa membedakan antara benda magnetik dan non-magnetik. Nah, sekarang perjalanan kita belajar tentang peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Negara kita, negara-negara tetangga kita itu bergabung dalam suatu organisasi yang dinamakan dengan ASEAN. Indonesia punya tetangga di ASEAN, banyak sekali, ada beberapa negara yang menjadi tetangga kita ya. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Kita ambil satu contoh sederhana dari usaha yang ada pada gambar di atas. Misalkan di tetangga kita itu ada tukang fotokopi, tukang pemotong rambut, dan tukang bengkel. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri
bisa juga berasal dari luar negeri. Misalnya sumber daya yang berasal dari dalam negeri itu adalah manusia, kursi, dan meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut importer. Adapun barang yang dijual dikenal dengan nama barang ekspor. Melimpahnya sumber daya alam suatu negara melatar belakangi kegiatan ekspor. Sebagai contoh, negara Indonesia melimpah akan minyak bumi dan hasil pertanian. Selain untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri, sebagian juga diekspor ke luar negeri. Impor itu adalah kegiatan yang membeli barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut importer. Adapun barang yang dibeli dikenal dengan sebagai nama barang impor. Keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi alasan dilakukannya impor. Contoh peran Indonesia dalam lingkup ASEAN, misalnya Indonesia belum bisa memproduksi barang-barang elektronik dan barang otomotif seperti mobil, sepeda motor, dan sebagainya. Oleh karena itu, Indonesia mengimpor barang-barang tersebut dari negara lain. Terima kasih, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.